Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah diberikan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir kembali dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi hari ini, Hari Raya Penampakan Tuhan. Semoga pancaran cahaya Sang Kristus selalu hadir di tengah kita dan kita sambut dalam iman dan terang untuk dibawa kepada orang lain dalam kasih melalui kesaksian dalam pewartaan Injil. Seperti yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-15. Setiap murid Kristus mengemban beban untuk menyiarkan iman sekedar kemampuannya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari kitab Yesaya, lalu kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan Injil Suci menurut Matius. Kita pun akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Bernard Rahardian PR. Mari kita sapa Romo Bernard lebih dulu. Apa kabar Romo? Selamat Ibu, sehat-sehat. Pendengar semua, pemirsa di rumah. Selamat Hari Raya Epifani semuanya. Ya, terima kasih Romo sudah senantiasa berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik. Baik, kita mulai acara ini dengan doa pembuka. Silakan Romo yang memimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur karena setelah melalui rangkaian perayaan Natal, kami sekarang tiba di Hari Raya Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Semoga di hari raya ini kami boleh menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami dengan semakin jelas dan semakin nyata. Dan seperti orang-orang Majus itu, datang kepadamu membawa persembahan diri kami masing-masing. Berkatilah rangkaian ORK hari ini, semoga menghasilkan apa yang baik dan berkenan padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, lihatlah Tuhan Pangeran datang, membawa serta kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Bacaan dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja.
dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai 3a dilanjutkan ayat 5 sampai 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yudea, di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah,
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya Romo Bernard, bacaan-bacaan liturgi yang kita dengar pada hari ini indah sekali ya Romo. Iya, Dalam Bu. dalam bacaan pertama tadi kita Ah, mendengar Nabi Yesaya menyerukan untuk bangkit dan menjadi terang. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Bernard bagikan kepada kami dari kitab Nabi Yesaya ini? baik, terima kasih Mbak Bey. Kitab Nabi Yesaya ini bicara soal Yerusalem. Ketika saya merenung-renungkan, sebenarnya ini ada beberapa kaitannya dengan Injil yang nanti kita bahas. Terutama ketika disampaikan bahwa semua orang akan datang dari Sheba, membawa emas dan kemenyan. Nah, Sheba itu ada di bagian timur, lalu yang dibawa emas dan kemenyan. Itu berarti kan hasil bumi dari mereka itu ya emas dan kemenyan itu. Nanti akan kita lihat lagi dalam Injil. Maka untuk bacaan pertama ini sederhananya saya mau mengatakan kita diajak seperti yang tadi Mbak Bei katakan bangkit dan menjadi terang. Tapi sebenarnya kita bukan terang itu, tapi bangkit dan biarkan terang Tuhan bercahaya atas kita. Artinya apa? Kita membuka hati kita seluas-luasnya supaya Tuhan bisa berkarya dalam diri kita dan akhirnya terang itu yang terpancar dalam diri kita di hadapan banyak orang. Sama seperti dalam Injil, saya lupa Injil mana begitu ya, tapi dikatakan begini, hendaknya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian memuliakan Bapa yang di surga. Artinya apa? Seperti bulan ya, kita hanya memantulkan saja terang dari sang matahari sejati. Bangkit itu juga artinya, mari kita bangkit dari keterpurukan. Tadi kan digambarkan dalam kitab Yesaya, kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Dalam situasi masyarakat, ya kita sekarang ini boleh katakan ada kegelapan-kegelapan di tengah masyarakat kita. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk bangkit, lalu membiarkan terang Tuhan bercahaya. Pertama-tama dalam diri kita, membiarkan dia berkarya, lalu buahnya bisa dirasakan di tengah masyarakat. Kita memang kawanan kecil ya di tengah di tengah Nusantara di Indonesia ini, nggak sampai 10%. Dan dari 10% itu pun kita sebenarnya jumlahnya tidak lebih banyak dari saudari-saudara yang Kristen Protestan dan lain sebagainya. Tapi meskipun kecil, kita dipanggil memantulkan terang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus dilakukan? Jelas jadi orang Katolik yang baik. Dan itu pasti dalam edisi-edisi ORK sebelumnya banyak dijelaskan. Orang Katolik baik itu kayak apa? Jadi saya nggak usah nyebutin lagi. Begitu Mbak Bey. Ya, itu dulu Mbak Bey ada tanggapan mungkin? Ya, baik Romo. Tadi Romo mengatakan bahwa terang itu adalah terang Kristus yang kemudian memantul dari kita menjadi pantulan dari terang Kristus. Itu hanya bisa dan mungkin terjadi bila kita mau membuka diri ya Romo. Dan Ya, pertama-tama kita tentu saja di sini ditulis kegelapan menutupi bumi. Kadang-kadang hidup kita pun juga suka ya, dalam saat-saat gelap. Tetapi kalau kita kemudian membuka diri, kemudian kita bisa menerima terang Kristus ya Romo. ya, setuju Mbak. Nah, kemudian kalau misalnya eh, kita membuka diri dan menerima terang Kristus, orang bisa akan melihat dan mengatakan hidupnya tidak baik-baik saja, tetapi dia tetap merasa nyaman, tetap merasa gembira, tetap bersyukur. Jadi eh, orang lain bisa melihat kepada diri kita, bukan begitu, Romo? Iya.
kita kan hari ini merayakan hari raya penampakan Tuhan. Betul. Penampakan Tuhan itu bukan sekedar kemudian orang-orang Majus kita mengenang mereka ketemu Yesus, bukan. Tapi juga ini penampakan Tuhan itu berarti dia menampak dalam hidup kita dan dari kita dia tampak untuk orang-orang di sekitar kita. Saya kok rasa begitu ya. Salah satu makna yang relevan untuk kita, yang penting untuk kita hayati bukan sekedar mengenang peristiwa 2000 tahun lalu, tapi Ya. sekarang terang itu tampak lewat kita untuk banyak orang. Begitu. Baik, Romo Bernard. Tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus kita mendengar bahwa kasih karunia Allah telah dipercayakan kepada Paulus untuk mewartakan Injil. Nah, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus nampaknya mengalami perubahan arah hidup ya Romo, mengalami pembaruan hidup dari yang lama ke yang baru seperti yang terjadi dari dalam diri Paulus dan kemudian dia juga mengatakan bahwa tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah dipercayakan kepadanya sehingga pewartaan Injil orang-orang Yahudi juga berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Apa yang hendak Romo Bernard bagikan kepada kami dari surat Rasul Paulus tadi? Iya, Mbak Bei, meskipun singkat ya, bacaan kedua, kita diberi sebuah harapan. Kita kan bukan orang Yahudi ya. Ya, Nah, kita orang Indonesia, meskipun latar belakang sukunya lain-lain. Tapi sekali lagi, karena Tuhan itu terang yang menampak pada diri banyak orang, akhirnya terang itu sampai juga pada kita. Jadi meskipun kita bukan orang Yahudi, seperti yang Rasul Paulus katakan, janji Tuhan itu juga untuk kita. Janji apa? Janji keselamatan. Janji apa? Janji sukacita. Janji apa? Janji dia beserta kita sampai akhir zaman. Mungkin kata-kata saya ini gampang sekali disampaikan, Pak Agus, indah begitu ya. Tapi dalam pergulatan hidup sehari-hari, tentu harapan ini perlu kita rawat dan kita pelihara. Banyak suara-suara di sekitar kita yang justru akan menantang kita untuk terus-menerus memperbaharui iman dan kepercayaan itu. Ketika kita dalam situasi sulit misalkan, dalam berbagai masalah, terlilit hutang, entah ada yang kena pinjol dari para pendengar ORK ini, atau ada masalah keluarga, ada kalanya kita akan bertanya, Tuhan di mana janji-janjimu? Katanya mau menyertai saya. Katanya saya mau diselamatkan, tapi kenapa saya harus mengalami ini semua? Justru dalam situasi-situasi semacam itu, pertanyaan-pertanyaan ini memang penting dilontarkan, tapi hati-hati. Itu juga cara roh jahat kemudian bisa menggoda kita untuk lupa bahwa sebenarnya ya yang namanya iman itu adalah juga berharap ketika tidak ada landasan untuk berharap. ya. Sulit, butuh perjuangan, iya. Tapi kalau kita yakin dalam iman, nanti kita pasti akan mengalami buahnya. Entah kapan, Tuhan yang akan menentukan waktunya. Begitu Mbak Bei. Baik, Romo. Kita sebentar beralih ke Mazmur ya, Romo. Mungkin Romo bisa Oh, menjelaskan kalimat ini, Romo, di Mazmur tentang yang pertama, Romo. Ya Allah, berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Nah, Romo, disebutkan di sini menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Bagaimana bisa diterangkan, Romo, kok sudah tertindas tapi masih diadili, Romo? justru orang tertindas itu kan merindukan keadilan ya Bu. Maka kalau Tuhan datang, dia yang mengadili dan pasti adil. Itu orang-orang tertindas punya harapan bahwa ketika Tuhan datang, hidup mereka justru akan dipulihkan, akan semakin baik. Jadi dalam arti tertentu, kata mengadili dan menghakimi di sini justru ditunjukkan pada Tuhan sebagai sebuah situasi, sebuah kondisi di mana Allah itu sungguh jadi hakim yang adil, sehingga yang tertindas, mereka yang mengalami penderitaan, mengalami keadilan.
Dan kalau mereka mengalami keadilan, berarti hidup mereka menjadi lebih baik. Itu sih Mbak, menurut saya. Jadi Ya, kata keadilan, kata menghakimi itu memang punya konotasi kok udah susah, malah tambah susah. Itu karena hukum dalam situasi negara kita sekarang ini kesannya begitu, membuat derita, ya. membuat suasana tidak enak, hukuman dan lain sebagainya. Padahal itu hanya satu sisi dari hukum, sisi yang lain adalah menegakkan keadilan, membuat segala sesuatunya baik dan teratur. Begitu, Mbak. Baik, Romo. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita endapkan semua yang sudah Romo Bernard sampaikan kepada kita. Hari ini hari raya penampakan Tuhan. Mari kita buka diri kita, biarkan cahaya Kristus menyinari kita dan kita bisa memantulkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan melanjutkan inspirasi iman dari Injil menurut Matius. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Bernard Rahadian, PR, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan mengirimkan pesan di nomor 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Bernard, dalam Injil Matius, kehadiran Tuhan dinyatakan kepada 3 orang Majus. Mereka segera menanggapi panggilan itu, mengadakan perjalanan yang jauh, dan ketika sudah sampai, mereka sujud menyembah sebagai pengakuan atas kuasa Yesus sebagai Raja. Nah, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Inspirasi iman apa dari Injil Matius hari ini? Baik, Mbak B, terima kasih. Dalam tradisi kita mengenal setidaknya ada 3 orang majus ya, tadi seperti Mbak B katakan. Namanya menurut tradisi Gaspar, Melkior, Baltasar. Dari timur, artinya dari ya sekitar Persia, dari daratan Arabia, mungkin dari India. Tapi saya nggak tahu kalau datang dari daratan Tiongkok saya nggak tahu ya, karena nggak digambarkan apa-apa. Itu. Nah, sebenarnya tidak dikatakan 3 ya Mbak dalam Injil hari Ya, ini. Orang-orang Majus, rombongan orang-orang Majus, berarti bisa lebih dari 1, iya, bisa lebih dari 3, bisa rame-rame. Karena kalau misalkan ini orang-orang Majus, mereka tidak datang sendiri. Mereka bawa rombongan, bawa ya, ajudannya, bawa ini, bawa itu. Karena mereka, Majus itu kerap dibilang 3 raja dari timur ya. Tapi juga bisa berarti mereka itu scholar. Scholar itu artinya akademisi, orang-orang pintar, cerdik, pandai. Ada juga yang mengatakan orang Majus itu berarti satu bentuk apa ya, imam agama-agama Persia. Tapi menurut saya yang salah satu paling memungkinkan adalah mereka itu orang-orang cerdas, astronomer, ahli perbintangan, tapi bukan astrolog. ya, Astrolog itu artinya yang ramalan bintang itu bukan. Tapi mereka membaca konstelasi bintang, melihat dan kemudian melihat literatur dari zaman dulu ini artinya apa. Ya, campur aduk. Tentu pada zaman itu ilmu pengetahuan, mitos dan legenda pasti muncul begitu. Tapi kemudian ternyata ada nubuat tentang raja orang Yahudi dan mereka datang ke Yerusalem. Tanya ke Herodes. Herodes itu bukan raja orang Yahudi. Dia adalah penguasa yang ditunjuk oleh penjajah Roma untuk mengepalai wilayah Yudea. Maka sebenarnya dia raja boneka, raja-rajaan yang di mata ya. rakyat juga nggak begitu punya wibawa. Itu. Maka yang pertama, orang-orang Majus ini adalah orang-orang cerdas, tapi lebih daripada itu orang-orang yang mencari kebenaran.
Orang-orang yang mencari Tuhan dari jauh mengikuti bintang sampai ke negeri orang. Inspirasi pertama untuk kita hari ini, hidup kita itu sebuah pencarian terus-menerus, bukan sebuah apa ya, perhentian berhenti begitu dan tidak berkembang jadi apa-apa. Perjalanan kita, bahkan orang-orang cerdik pandai itu kan mengatakan bahwa ya salah satunya Albert Einstein itu mengatakan semakin pandai orang, semakin ahli orang itu dalam satu bidang, makin sadar bahwa dia sebenarnya nggak tahu banyak atau bahkan nggak tahu apa-apa. Maka dia terus mencari. Mari kita lihat pertama diri kita. Apakah dengan ilmu kita sekarang, pengetahuan kita sekarang soal iman, kita merasa cukup atau sebenarnya dalam hati makin rendah hati, sadar bahwa kita itu nggak punya banyak pengetahuan dan kita diundang untuk terus mencari. Kalau ternyata kita punya kerinduan untuk terus mencari, terus bertanya, bersyukurlah. Tapi kalau misalkan ternyata ada bibit-bibit kesombongan, udah ikut kursus ini, kursus itu, dan merasa tahu segalanya, hati-hati. Di situ ada kesombongan rohani yang justru berbahaya dan membuat kita makin jauh dari Allah. Kalau udah sombong, ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Kalau udah sombong, ujung-ujungnya nggak mau dengerin orang lain. Kalau sudah sombong, ujung-ujungnya takut nanti suatu saat ada orang lebih baik dari mereka. Dan hidup yang seperti itu tidak bahagia. Hidup yang seperti itu tidak berbuah. Justru orang-orang yang semacam itu, saya nggak tahu saya pernah bicara ini di mana, tapi saya khawatir orang-orang yang seperti itu dalam hidup menggereja dan bermasyarakat justru jadi masalah. Justru bikin ribut, bukannya mempersatukan dengan ilmu yang mereka punya. Itu inspirasi pertama. Berikutnya, saya rasa baik kita lihat. Orang-orang Majus itu datang pada Yesus tidak dengan tangan kosong. Mereka datang dengan persembahan. Mereka bawa kado buat bayi Yesus. Kalau saya kepada anak-anak ketika Natal bertanya, kamu nyiapin kado apa buat Yesus? Dia sudah beri kamu banyak. Coba diingat berkat-berkat yang sudah diberikan buat kamu. Nah, sekarang dia datang buat kamu. Kalau Bapak Uskup itu mengatakan, Natal itu kita merayakan Allah yang peduli. Itu artinya Allah yang memberikan sesuatu pada kita. Dan dengan begitu, memberikan hadiah untuk kita. Pertanyaannya, kalau kita dikasih hadiah begitu, balasannya apa? Sekarang Yesus yang ulang tahun. Kita mau kasih kado apa? Pertanyaan itu, meskipun saya tujukan pada anak-anak, itu juga pertanyaan untuk diri saya sendiri. Tapi juga saya rasa baik kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Hadiah apa yang mau diberikan pada Tuhan Yesus tahun ini? Apa yang mau kita berikan pada Dia? Kita persembahkan pada Dia. Adakah komitmen tertentu? Ada niat tertentu? Nazar mungkin? Ada planning-planning tertentu? Yang semuanya mau dipersembahkan pada Tuhan Yesus? Saya rasa itu tetap baik ditanyakan meskipun ya banyak dari kita yang mendengarkan ORK bukan anak-anak lagi. Tapi memelihara semangat itu, sadar bahwa kalau ulang tahun ini Yesus itu kita mau kasih kado apa, meskipun simpel, sederhana, dan mungkin remeh ya bagi banyak orang, saya rasa penting untuk pertumbuhan rohani kita. Kita mau kasih kado apa buat Tuhan Yesus. Orang-orang Majus itu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Tentu itu juga simbolik. Emas itu juga simbol kejayaan, simbol seorang raja. Kemenyan, dupa-dupa itu simbol kekudusan. Dan mur itu balsam ya, balsam yang biasa dipakai untuk pemakaman. Tuh, jadi antisipasi dari kematian dia sebagai raja. Itu simbol-simbol seorang raja. Punya kuasa duniawi, punya kuasa ilahi. Maka itu yang diberikan. Nah, kalau kita mau ngasih apa buat Yesus. Yang ketiga, saya rasa yang terakhir, kalau mau ditambahkan lagi nanti silakan sih ya Mbak ya, kalau kurang.
Yang ketiga, Injil ini diakhiri dengan perkataan mereka pulang melalui jalan lain. Seperti tadi Mbak Bei katakan ketika kita mengulas bacaan pertama dan kedua, perjumpaan dengan Yesus itu transformatif. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubah. Dan begitu juga dengan kata lain, hidup kita berlanjut lewat jalan lain. Ketika berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri pada kita, hidup kita akan bergerak melalui jalan lain. Artinya ada transformasi, perubahan. Tidak balik ke Herodes, sumber malapetaka itu, tapi bisa menemukan jalan lain untuk pulang kembali ke negerinya. Melalui jalan lain, lewat jalan lain. Perjumpaan dengan Yesus membuka kreativitas kita, membuka hati kita untuk melihat berbagai peluang, memperbaiki diri, melihat berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas-kualitas hidup kita. Saya rasa itu konkretnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata pertobatan itu tidak selalu kita berbuat salah kemudian berbalik pada Tuhan, tapi juga pembaruan hidup terus-menerus. Latihan dari hari ke hari untuk menjadi semakin baik, semakin kudus. Ada satu istilah yang mungkin sudah jarang kita sebut dalam gereja kita, askese. Mas Yesen. Askese. Diterjemahkan bahasa Indonesia itu mati raga. Tapi kalau mau dilihat akar katanya, askese itu kata dasar latihan, berlatih. Ya, salah satu bentuknya mati raga. Tapi berlatih apa? Berlatih dalam keutamaan-keutamaan hidup rohani, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, buah-buah roh itu dilatih terus-menerus dalam jatuh bangun hidup, dan itu menjadi jalan kita untuk pulang ke negeri yang dijanjikan Tuhan melalui jalan lain. Nggak itu-itu aja balik ke kesalahan yang sama, balik lagi ke kecenderungan yang sama, nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan sama sekali. Itu dulu Mbak Bey, mungkin ada tanggapan. Iya, Romo Bernard. Tadi Romo mengatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pandai. Bisa kalau sekarang disebutnya scholar. Jadi dia mampu melihat tanda. Nah, ketika melihat bintang, mereka bisa membaca tanda itu. Lalu kemudian juga tadi Romo sudah sebutkan di alinea terakhir diperingatkan dalam mimpi supaya tidak kembali ke Herodes. Ini juga mereka menuruti ya Romo. Artinya benar seperti yang Romo Bernard katakan, ada kerendahan hati untuk menerima membaca tanda itu dengan baik. Nah, beda dengan saya Romo. Kebetulan kamar saya ini menghadap ke arah timur. Kalau pagi hari sekitar jam 4 atau 5 gitu ketika hari cerah dan ketika saya melihat ke arah timur memang ada satu bintang. Hanya satu bintang. Dan kalau ada beberapa banyak bintang, hanya satu yang terang. Tetapi ya saya cuma bengong aja, bengong. Aduh, oh itu bintang timur. Ya sudah, itu saja. Tidak tidak bisa membaca cuma cuma kemudian ya bersyukur, oh itu bintang timur. Jadi artinya memang saya tidak sepandai orang-orang Majus itu. Tetapi yang lebih penting mungkin keterbukaan dan kemampuan membaca tanda yang tentu saja harus bisa kita kemampuan membaca tanda itu harus ada sikap uh, apa ya Romo namanya peka ya Romo. Bagaimana menurut Hmm, Romo Bernard? iya Bu. Ah, peka melihat tanda-tanda zaman itu juga akhirnya terkait dengan bagaimana kita melatih seluruh jiwa raga kita, indera-indera kita, melihat, mendengar, tidak reaktif, tapi diam dulu, lihat, cermati, dalam keheningan. Nah, ujung-ujungnya keheningan. Belajar untuk menemukan macam-macam hal lewat kejernihan budi dan hati. Maka ya, peka itu penting. Nah, peka itu nggak datang sendiri. Mungkin ada orang yang bakat ya. Ada teman-teman saya yang begitu mudah terpesona dengan alam gitu ya. Romo-romo juga lihat alam langsung bisa bikin puisi, lihat peristiwa tertentu hatinya langsung tersentuh. Sementara saya itu harus berjuang latihan terus menerus untuk jadi peka karena saya itu sadar saya itu orang yang apa namanya
self-centered, agak egois begitu, nggak gampang untuk peduli pada orang lain. Jadi saya butuh belajar lebih keras untuk bisa peduli pada orang-orang di sekitar saya. Maka latihan itu penting. Sekali lagi juga kalau mau jadi peka butuh latihan, nggak cuma bakat. Gitu. Ya. Baik, Romo tadi juga mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu membarui dan mengubah hidup. Dan orang-orang ini kemudian beralih, orang-orang Majus ini beralih lewat jalan lain. Artinya kalau dalam diri kita itu sebaiknya memang tidak tinggal dalam zona nyaman ya, Romo. Hmm, ya, dalam arti tertentu betul Mbak, tidak tinggal dalam zona nyaman. Tapi saya kok mendengar dan membaca beberapa teks, mungkin istilah yang baik juga kita lihat adalah memperluas zona nyaman kita. Oh ya, Artinya apa? Ya betul bahwa kita jangan sampai terlena dengan kenyamanan, tapi memperluas keterampilan kita, memperluas kemampuan kita sehingga kita nyaman di banyak tempat, bisa adaptasi dengan berbagai situasi dan kemudian ya bisa berjalan dengan baik hidupnya. Bahwa kemudian kenyamanan itu bisa jadi godaan, betul, bisa jadi sesuatu yang mengganggu, iya, tapi menurut saya kalau pendekatannya, ya ini bisa kita terima agak positif sedikit. Nyamannya kita itu kita perluas, artinya kita bisa adaptasi dengan banyak situasi. Begitu, Mbak. baik Romo. Yang terakhir Romo, mungkin bisa Romo menerangkan kepada kami kaitan antara tadi kitab Nabi Yesaya, lalu kemudian Ya, surat Rasul Paulus kepada Efesus dan Injil Matius, Romo. ya, baik. Ya, ini yang nyambung-nyambungin ini yang penuh tantangan ini yang lebih sulit. Saya mau mengatakan begini, Mbak Bei dan pemirsa semua, Hari Raya Penampakan Tuhan, sekali lagi bicara kepada kita soal Tuhan yang mau hadir menampakkan dirinya kepada kita, bukan sebagai sesuatu yang jauh, tapi dekat. Dia hadir sebagai bayi bagi orang-orang Bethlehem. Dia hadir sebagai bayi yang dinubuatkan bintang oleh orang-orang Majus. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita, dia hadir sebagai apa dalam hidup kita? Tentu dia hadir sebagai Tuhan, tapi tentu kita mengalaminya lain-lain. Dan semoga pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan itu menuntun kita pada transformasi diri. Seperti Rasul Paulus tadi mengalami transformasi ketika Tuhan memanggil dia. Seperti Rasul Paulus yang akhirnya bisa menjadi pewarta untuk semua bangsa. Dan yakinlah keselamatan itu juga untuk kita, bukan hanya untuk orang Yahudi. Bacaan kedua. Kita pun menerima terang itu. Berikutnya, untuk bisa menerima penampakan Tuhan itu, kita perlu bangkit. Artinya apa? Mengangkat muka kita, memandang ke depan dengan penuh harapan, membuka hati dan rendah hati di hadapan Tuhan, membiarkan Dia berkarya. Tentu butuh perjuangan, butuh latihan terus-menerus. Karena Natal dan Epifani itu bukan sekedar peristiwa melo, peristiwa indah, tapi sebenarnya ironis. Seorang raja lahir gak dapat tempat. Ya, Dari dia lahir, Yusuf dan Maria harus berjuang melindungi mereka. Dalam imajinasi saya, gembala-gembala Bethlehem itu juga akhirnya menjadi pelindung-pelindung Yesus di hari-hari awal. Gembala-gembala itu punya peran menemani hari-hari pertama Yesus ketika dia tinggal di Bethlehem. Butuh perjuangan. Kita pun tahu peristiwa setelah Epifani apa. Herodes marah, ya. lalu begitu banyak anak usia 0 sampai 2 tahun dibantai. Kita bisa bayangkan perjuangannya, penderitaannya. Maka mungkin untuk lain waktu saya akan cerita tentang bagaimana imajinasi saya soal Natal begitu ya. Tapi yang mau saya katakan juga Natal dan Epifani itu sebuah ajakan bagi kita untuk berjuang menjaga Yesus. Dan pertanyaan terakhir yang mau saya sampaikan, kita jawab masing-masing. Kado apa yang mau diberikan kepada Tuhan Yesus? Apa yang mau kita berikan pada Dia tahun ini?
Begitu Mbak Bei, terima kasih banyak. Baik, Romo. Berna, terima kasih Romo atas renungan yang selain mencerahkan juga sungguh meneguhkan iman kami. Mari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita endapkan apa tadi pertanyaan Romo dan apakah kita bisa mampu menjawabnya dengan tulus. Apa yang hendak kau persembahkan kepada Yesus? Romo Bernard dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Bernard. Silakan Romo. Mbak Bei, saudari-saudara yang terkasih, mari sekarang kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau memberikan putramu kepada kami sebagai hadiah terindah untuk keselamatan kami. Kami bersyukur karena Engkau perkenankan Ia menjadi sama dengan kami, mengambil rupa manusia yang lemah, supaya Dia pun dapat memikul kelemahan-kelemahan kami. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau memupuk kerendahan hati dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami menjadi peka untuk menyadari kehadiran-Mu dalam tanda-tanda di sekitar kami, lewat pengalaman-pengalaman, lewat perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang tiap-tiap waktu. Bapa, kami pun mau mempersembahkan satu dua hal berharga sepanjang tahun ini kepadamu. Semoga Engkau berkenan menerimanya sebagai hadiah, meskipun kami hina dina dan tidak bisa menambah kemuliaan apapun padamu, tapi semoga Engkau tetap berkenan menerima persembahan diri kami yang sederhana dan menjadikannya berbuah demi kemuliaan namamu. Berkatilah kami untuk kegiatan selanjutnya, berkatilah hari ini ya Bapa, semoga boleh mengalami kasih dan penampakan-Mu dalam pengalaman kami. Semoga Engkau melindungi kami dari segala yang jahat dan memberkati juga orang-orang yang kami cintai dan membutuhkan belas kasihan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Bernard Rahadian. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.